Islam. A. Makna hukum dan moral. Hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum, yang berarti norma atau akidah, yakni aturan, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda. Secara etimologis, kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Terbentuklah kata al-hakumu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang yang membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Belanda, moral yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut Wardaminta, moral berarti ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan. Dalam Islam, moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk membentuk nilai-nilai atau buruk perbuatan manusia menggunakan tolak ukur akal, perilaku atau rasio. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Asumsi moralitas Immanuel sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terkait dua hal, yaitu tindakan yang sesuai dengan kewajiban atau moral dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Franz Magnus Suseno bahwa etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan ketetapan-ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang lebih baik. B. Hubungan antara hukum dengan moralitas. Ada sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki tarif kehidupan yang telah maju dalam menetapkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma sosial atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu berdasarkan kepada kebebasan pribadi seseorang. Hazairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Dalam masyarakat yang terikat dengan kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan. Hukum dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif, sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dengan moral adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Kelsen. Menurut hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. C. Hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari agama-agama lain karena Islam tidak mengkhotbatkan spiritualitas yang mandul. Dalam Islam, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum, Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat
para filosof dan moralis barat adalah meletakkan ukuran nilai bagi masalah yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dan memahami realitas kehidupan. Misalnya aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan hidup yang terbaik dan tertinggi. Dalam Islam, tolak ukur manfaat atau mudarat, kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkap oleh Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyah, namun harus merujuk pada kehendak syara yang pada intinya terangkum pada apa yang disebut dengan al-ma'budi'u al-khamsah. Jadi kemaslahatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universitas nilai yang menurut ahli usul fikih dari kalangan Asy'ariyah pada umumnya. Jika dalil nakli bertentangan dengan permasalahan akal dalam masalah syariah, maka dalil nakli harus didahulukan. Artinya akal tunduk kepada wahyu, sebab menurut kelompok ini akal manusia tidak dapat menetapkan baik atau buruknya suatu perbuatan, sedangkan kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu dalam pandangan mereka akal tidak mengetahui sesuatu itu baik atau buruk, maslahat atau mufsadat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.